Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yasmin Azasabita sebagai mediator, Rosa Amelia Putri sebagai penggugat, Khairina Arifah sebagai kuasa hukum penggugat, Amanda Putri sebagai tergugat, dan Cahya Fitri sebagai kuasa hukum tergugat. Jadi, kelompok kami akan mempraktekkan mediasi dengan mengangkat kasus tentang persengketaan tanah. Bahwasannya diketahui PT Karnia Jaya yang disebut sebagai tergugat memakai tanah milik penggugat sebesar 15 meter dengan mengklaim telah izin kepada almarhum ayah penggugat. Dan sekarang penggugat ingin mengambil kembali tanah yang merupakan hak dari penggugat. Yang langsung saja praktiknya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yasmin Azasabita, SHMH, selaku mediator yang ditunjuk oleh saudari-saudari sekalian dalam proses mediasi hari ini. Untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri selaku dari pihak penggugat, kuasa hukum penggugat, tergugat, dan juga kuasa hukum tergugat. Saya Risanda Putri selaku penggugat. Saya Haidari Fahashura SHMH sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Amanda Putri selaku tergugat. Saya Cahya SHMH sebagai kuasa hukum tergugat. Baik, di sini peran saya hanyalah sebagai mediator yang akan membantu para pihak untuk menyelesaikan masalah dengan cara tidak memutus atau memaksakan pendapat, pandangan, atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung hari ini. Untuk proses mediasi berlangsung ini, saya harapkan kepada para pihak saudari untuk mematikan ponsel atau alat komunikasi yang sekiranya akan mengganggu atau menghambat jalannya mediasi hari ini. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada kuasa hukum untuk menyerahkan surat kuasa. Baik, sudah sesuai. Selanjutnya saya persilahkan dari pihak penggugat untuk menjelaskan inti dari permasalahan ini. Jadi begini, saya memiliki bidang tanah yang kebetulan bersebelahan dengan PT Karnia Jaya. Mereka membangun tembok yang memakan tanah saya sekitar 15 meter, dan saya merasa dirugikan dan merasa keberatan atas tindakan dari PT Karnia Jaya. Bagaimana penjelasannya dari pihak tergugat? Masalah sebelah tanah itu benar, dari PT kami mengambil 15 meter, tapi untuk masalah perizinannya kita sudah ada izin secara lisan dari pihak ayah penggugat. Baik, apakah ada bukti secara tertulis atau bukti resminya terkait hal ini? Tidak ada. Lalu bagaimana tanggapan dari kuasa hukum penggugat? Saya dan klien saya beserta anggota BPN telah melakukan pengukuran tanah di area tersebut, yang mana memang benar ternyata PT Karnia Jaya telah melakukan pengambilan tanah sebesar 15 meter, dan itu merupakan tindakan yang melanggar hak klien saya. Bisa dilihat dari akte tanahnya, mungkin bisa dikasih. Dan menurut saya tindakan yang dilakukan PT Karnia Jaya tersebut merupakan tindakan ilegal karena tidak ada bukti tertulis. Kami tidak terima jika dikatakan hal tersebut merupakan hal yang ilegal karena kami telah meminta izin kepada almarhum dari ayah penggugat sebelum menggunakan tanah tersebut. Menurut saya, dokumen yang bisa dikatakan ilegal yang pertama itu dokumen yang kedua pihaknya tersebut melakukan kesepakatan, dan yang kedua tertulis. Nah, di sini saudari tergugat melakukan perjanjian lisan dengan almarhum ayah klien saya, dan klien saya tidak mengetahui kronologis kejadian tersebut. Baik, kalau begitu mengapa baru sekarang kasus ini diangkat ke dalam mediasi ini? Mengapa tidak dari awal sejak kami membangun tembok di tanah tersebut? Karena saya transmigrasi dari Kalimantan dan saya ingin membangun rumah di tanah tersebut. Baik, dari pihak penggugat, apakah sebelumnya ayah saudari pernah menjelaskan terkait hal ini? Belum pernah sama sekali. Apakah Anda merasa dirugikan dalam hal ini? Sangat dirugikan. Oke, baik. Jadi sesuai dengan sertifikat tanah milik penggugat itu memang benar
benar bahwa tanahnya itu memang sebesar 1 hektar, namun dalam pengukurannya memang berkurang 15 meter, dan 15 meter tersebut digunakan untuk membangun tembok oleh PT Karunia Jaya, dan PT Karunia Jaya membenarkan hal tersebut benar dengan menyatakan surat izin dengan pihak almarhum, dan pihak almarhum juga sudah menyetujuinya, benar ya? Baik, untuk proses selanjutnya, apakah para pihak ingin melanjutkan ke pengadilan atau mau diselesaikan secara kekeluargaan? Saya serahkan kepada pihak penggugat. Pihak kami menyatakan ingin menaikkan kasus ini ke pengadilan. Baik, dari klien saya memohon yang sebesar-besarnya untuk tidak menaikkan kasus ini ke pengadilan, akan tetapi kita selesaikan saja secara kekeluargaan. Jadi begini, untuk perjanjian secara lisan itu memang masuk dalam kategori perjanjian tidak tertulis dan dianggap sah dalam perspektif hukum perdata selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata. Dan dari saya memberikan saran untuk kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan saja dan tidak naik ke ranah pengadilan. Bagaimana? Tapi maaf, bagaimana dengan nominal ganti ruginya itu sendiri? Jika terkait nominal ganti rugi, kami mengikuti beberapa permintaan dari pihak penggugat. Bagaimana? Bagaimana dengan 50 juta? Baik, klien saya mengaku keberatan jika nominalnya sebesar 50 juta karena tanah yang diambil hanya sebesar 15 meter. Jadi klien saya mengajukan nominal sebesar 30 juta. Bagaimana? Ya, kami menyatakan sepakat dengan ganti rugi sebesar 30 juta rupiah. Baik, untuk masalah nominal dan ganti rugi ini sudah disepakati oleh kedua pihak ya. Dan kepada pihak penggugat berarti setuju untuk diberikan ganti rugi oleh PT Karunia Jaya sebesar 30 juta. Benar? Baik, kesimpulan yang dapat saya simpulkan untuk mediasi hari ini yaitu yang pertama, PT Karunia Jaya bersedia untuk memberikan ganti rugi kepada pihak penggugat sebesar 30 juta sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, sertifikat tanah dari penggugat akan disesuaikan dengan ukuran tanah yang sekarang. Bisa dimengerti ya? Baik, dengan keputusan yang saya sampaikan tadi dan keputusan bersama antara kedua belah pihak, saya menyatakan untuk menutup kasus ini. Bisa diterima Ibu? Bisa. Baik, untuk selanjutnya untuk kedua pihak silakan untuk berjabat tangan untuk tanda persetujuan proses mediasi hari ini. Baik, saya tutup mediasi untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau apapun itu. Sekian dari saya sebagai mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.